Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Jadi waktu itu kenapa memilih Islam, saya juga nggak kepikiran deh sampai di hari ini gitu ya. Saya nggak pernah bermotivasi atau apa ya, sengaja gitu ya, memang nanti umur 36 mau memilih Islam gitu, nggak pernah kayak Oh, gitu. belum pernah di-planningkan Jujur ya, ya, Dok? ya kalau mungkin yang kenal saya dulu ya, dan keluarga yang pastinya yang terdekat lah, orang-orang terdekat saya itu dengan keberadaan saya yang dulu gitu ya, mereka yang tahu hari-harinya saya seperti apa, itu pasti nggak kebayang kalau hari ini saya seperti ini gitu. Nah, Insya jangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa pagi ini. Senang banget rasanya diberi kesempatan yang luar biasa, kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari, bertanda Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kembali agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang Allah sedang ridho dengan kita. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa ya, dan juga luar biasanya pada kesempatan ini ya, hari ini kita ditemani oleh seorang dokter yang luar biasa, yang sangat menginspirasi kita ya, yang luar biasa. Kita sapa dulu ya sahabat-sahabat ibu hebat di luar sana, ibu hebat di luar sana. Apa kabar Dokter Karissa? Ya, alhamdulillah khair, Kak Afni. Masya Allah, senang ya bertemu kita walaupun dengan tatap layar ya, Dok. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, dokter sehat selalu dan siap menginspirasi ya ibu hebat dengan seringnya dengan ilmu-ilmu Islamnya bersama saya Kapten Arni dan Dokter Karissa dalam acara Happy and Productive Ramadan bersama Ibu Hebat. Nah, ibu-ibu hebat yang luar biasa, istilah hijrah semakin akrab ya di telinga kita sudah dari semenjak beberapa tahun ke belakang. Ramai itu diberitakan beberapa public figure yang memutuskan resign dari dunia entertainment gitu ya. Dan ada yang benar-benar memutuskan secara totalitas, ada pula yang masih eksis tetapi merubah konten yang dibawakan lebih agamis. Apakah motivasi mereka itu memutuskan untuk berhijrah? Nah, karena banyak muslim ya yang menggunakan kata hijrah untuk menyebut kondisi mereka yang meninggalkan tempat, keadaan, pekerjaan, atau sifat yang buruk menuju perubahan yang lebih sesuai dengan arahan Al-Quran dan hadis. Dan juga karena berharap pada pastinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu, apa sebetulnya sih makna hijrah itu sendiri dan apa yang harus dilakukan setelahnya? Dokter kita yang luar biasa yaitu Dokter Karissa gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita pahami juga bahwa beliau ini ternyata baru masuk gitu ya, baru menjadi seorang mualaf, namun ternyata luar biasa sampai hari ini itu rasanya malu nih diri ini nih ya, masih sudah terlahir dari orang tua Islam gitu ya, tapi ternyata kita ini belum bisa menginspirasi banyak umat ya. Kita dengarin nih gitu ya dari Dokter Karissa. Masya Allah, sebenarnya boleh nggak nih dok diceritakan atau disampaikan kepada kami apa sih yang membuat dokter memilih Islam? Silakan dok. Ya, terima kasih Cap. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya menyapa dulu juga ya Cap. Silakan dok. Yang lagi nonton YouTube, komunitas Ibu Hebat, Masya Allah. Kalau alhamdulillah kalau pagi ini kita bisa dipertemukan ya, majelis ilmu virtual. Insya Allah. Ya, jadi kalau bisa dikatakan tadi kalau Kapten bicara makna hijrah gitu ya, mungkin buat saya terkhususnya itu lebih ke Quran surat Al-Baqarah yang 257 kayak. Jadi Masya Allah. katakan bahwa Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ya, saya dari kegelapan kekafiran, kebodohan dan sebagainya ya, itu kemaksiatan lah gitu ya, kepada cahaya iman, kepada cahaya ilmu gitu, kepada cahaya kebajikan lah. Mungkin itu kalau dari makna hijrahnya ya Teh. Jadi waktu itu kenapa memilih Islam, saya juga nggak kepikiran deh kalau sampai di hari ini gitu ya, saya nggak pernah bermotivasi atau apa ya, sengaja gitu ya, memang nanti umur 36 mau memilih Islam gitu, nggak pernah kayak gitu. Belum pernah diplanningkan ya dok? Ya, kalau mungkin yang kenal saya dulu ya, dan keluarga yang pastinya yang terdekat lah, orang-orang terdekat saya itu dengan keberadaan saya yang dulu gitu ya, mereka yang tahu hari-harinya saya seperti apa, itu pasti nggak kebayang kalau hari ini saya seperti ini gitu. Nah, jangankan mereka gitu ya, saya aja waktu hidayah itu datang tuh sampai ini kayak nampar-nampar muka gitu. Ini saya lagi kenapa ini? Masya Allah. Saking ini saya kenapa nggak tahu Cap, jadi kayak mau dibendung tuh susah gitu ya Cap ya, kalau bisa dibayangkan perasaannya saat itu gitu. Jadi kalau diingat awal Maret 2020 itu kan kita baru banget ya, walaupun COVID itu dari tahun 2019, tapi kan waktu di Indonesia khususnya di Jakarta itu mulai banyak kasusnya itu di bulan-bulan Maret itu ya, Cap. Lagi trendingnya di awal Maret ya dok. Trending. Betul. Nah itu lagi istilahnya kayak orang beralih gitu ya, dari yang nggak pakai masker terus jadi harus kemana-mana pakai masker gitu kan, nggak boleh jabat tangan dulu gitu, terus bahkan kalau nggak salah sempet tuh yang naik ojek itu harus, atau satu motor tuh harus sekeluarga gitu kan, nggak boleh sama. Tapi saya mikir juga, kok kayak orang Islam ya, yang saya ketemu muslimah yang pakai niqab kan ya, dulu tuh kalau ngeliat kayak sebelah mata gitu, kayak sejujurnya tuh kayak kurang respect gitu ya, apa sih gitu banget sih gitu misalnya gitu. Terus orang nggak mau salaman itu di kantor gitu ya, misalnya ketemu waktu halal bihalal nggak mau salaman, itu saya suka, ih lebay banget sih, emang naksir salaman doang gitu. Kayak gitu, seperti gitu. Tapi nggak tahu ya, itu memang hari yang istimewa ya yang Allah kasih gitu. Kok hari itu justru saya seperti terpesona justru ya,
kok ini kayak semua kayak ajaran Islam ya, nggak boleh pergi sama yang bukan mahram ya, bahkan Gojek gitu ya, deketan kan nempel gitu, nggak bisa ya, harus mahram gitu kan. Kemudian kok apa ya itu pakai masker itu kayak orang pakai niqab gitu ya, terus harus jaga wudhu, harus rajin cuci tangan, terus habis itu apa nggak boleh jabat tangan dulu kan, kita sampai ada yang pakai siku, pakai apalah, di luar negeri ada yang pakai kaki kalau menyapa orang gitu ya, sampai gitu. Jadi berawal dari itu saya mulai tertarik tuh Cap untuk, tapi dari sisi karena latar belakang saya medis, saya mempelajari ngelihat orang gerakan sholat bareng-bareng gitu ya, apa ya manfaat gerakan sholat itu gitu ya, kok kayak diulang-ulang kayak gitu ya, kayak kelihatannya kayak gitu. Terus tapi Masya Allah ya, waktu saya pelajari itu dari berdiri sampai salam itu semua ada manfaat secara medisnya gitu. Belum ngomongin keutamaan, fadilah gitu, belum untuk ya. Jadi baru sampai situ, kemudian mempelajari juga wudhu gitu ya. Itu sampai saya ada penelitiannya itu kayak waktu saat itu bahwa katanya virus COVID itu enggak langsung masuk sebenarnya ke dalam tubuh, tapi dia ada sekitar 4 jaman itu ada di rongga hidung kita. Kan. Terus saya sampai hitungin itu waktu sholatnya orang Islam setahu saya gitu ya. Iya. Jam 5-an gitu ya misalnya. Terus tapi kan jauh jaraknya ke jam 12. Jadi penelitian itu mengatakan, dokter itu ya mengatakan seharusnya orang muslim itu yang terakhir kena corona dengan menjaga sholatnya itu gitu ya. Kalau sholatnya menjaga wudhunya dengan benar gitu ya. Saya sampai itu masa sih jam 5 sholat. Saya rawanya kan zuhur lagi jam 12 ya. Itu aja udah lebih dari 4 jam saya pikir gitu. Ternyata bener ya ada sholat duha gitu kan. Baru saya tahu. Terus habis itu 3 jam kemudian sholat asar, pas boleh asar ke maghrib, 3 jam lagi, iya bisa. Terus ke isya kan cuma sejam, saya pikir gitu, jarak isya ke subuh kan jauh banget. Masya Allah, ternyata kan di tengah-tengah gitu, ada mau tidur ya, terus ada disunahkan untuk sholat dulu, ada sholat tahajud, ada sholat witir gitu kan. Masya Allah, iya ya, nggak bisa dibantahkan gitu kayaknya itu Cap waktu itu tuh ya. Jadi saya tuh sampai 2 minggu tuh rasa di persimpangan jalan gitu Cap. Jadi mau melakukan yang ibadah lama yang udah refleks banget lah, sekedar doa makan, sekedar mau tidur langsung refleks juga, mau berangkat kantor juga berdoa, itu nggak sama sekali saya lakukan gitu ya. Sampai ya orang yang gimana sih Cap yang biasa ibadah terus enggak sama sekali tuh jadi orang galau gitu, kayak nggak pede, kayak ketakutan gitu. Nanti kalau di kantor salah gimana, kalau di jalan ada apa-apa gimana, kayak gitu. Kayak sampai akhirnya saya memberanikan diri tuh ya, cerita sama seorang teman gitu kan. Dan saran beliau, coba kamu datang ke mualaf center gitu. Beliau kan itu pun beliau pesanin gini, kalau misalnya ustazahnya nanti menjelekkan agama kamu sebelumnya, itu nggak usah lanjutin. Kalau misalnya nggak ngomongin tauhid, nggak usah lanjutin. Belum tahu itu tauhid apa, belum tahu, iya aja pokoknya saya ya. Terus saya masuk, saya janjian waktu itu, saya ingat sekali hari Minggu 15 Maret 2020 jam 9. 9 kurang 10 saya sudah tiba di situ, kayak di Sekretariat Mualaf Center yang di Jakarta Barat. Kemudian beliau ustazahnya gini, aduh saya lupa cancel janji ya, appointment hari itu hari pertama mulai lockdown tuh. Ya udah tapi nggak apa-apa, saya yang salah, saya yang lupa gitu kan. Saya masuk 5 menit kemudian ada lagi tuh di pagar yang tingtung gitu ya. Itu yang mau belajar ngaji biasanya gitu, sudah syahadat gitu. Terus habis itu di reschedule itu, mereka yang lain menyusul itu semua di reschedule, cuma hari itu saya yang akhirnya diterima gitu. Masya Allah ya, udah penentuan Allah lah gitu. Jadi hari itu kemudian ini perlu saya sampaikan juga ya, bahwa yang ustazahnya ini kebetulan adalah insinyur wanita pertama di Indonesia. Masya Allah. Maksudnya saya cerita ini kebayang ya gimana beliau menyampaikan semua penjelasan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam itu dengan apa ya, di akal tuh masuk Cap. Iya. Terus iman itu juga iya gitu. Jadi
Aduh, jadi itu tuh kayak nggak terbantahkan gitu kan. Masya Allah, memuaskan akal ya dok. Betul, memuaskan akal, memuaskan iman juga gitu. Jadinya itu sepanjang dari jam 9 sampai menjelang azan zuhur tuh hampir 3 jam berarti kan ya. Kayak ya itu nggak berasa. Air mata tuh ngalir terus 3 jam gitu. Itu nggak ditanya tuh. Di awal tuh nggak cuma ditanya kenapa tertarik belajar Islam, kenapa ke sini. Nggak nanya status, udah berkeluarga belum, udah punya anak belum tuh. Enggak sama sekali gitu. Terus habis itu sampai terakhir udah di penghujung itu beliau bilang gitu ya, sekarang Dokter Karissa mau gimana? Ya udah Bunda, saya belajar dulu. Saya manggilnya masih Bunda gitu. Terus habis itu, oh iya boleh, tapi mohon maaf ya argonya belum jalan. Argo apa Bunda? Oh iya, pahalanya belum bisa dihitung. Mengerjakan sholat, yang mengaji gitu belum dihitung. Loh, kenapa? Saya bilang, ya soalnya kan kamu belum syahadat. Oh gitu, memang syahadat isinya apa Bunda? Percaya Allah itu Esa. Iya, dari penjelasan Bunda tadi percaya Allah itu Esa. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya Bunda. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat. Saya ngomong gitu enggak langsung dok di situ. Langsung Masya Allah. naik ke atas gitu ya. Saya langsung cerita juga kan, teman saya juga, ini saya mau syahadat lagi diambilin apa namanya, gamis sama kerudung ya, kan saya datang ke sana belum berpakaian nutup aurat ya. Terus habis itu yakin gitu kan, kayak gitu kan mungkin khawatir juga teman saya kesalahan gitu ya. Jadi terus Bunda bilang untuk sesuatu yang baik tuh harus disegerakan gitu. Kita nggak tahu umur dan sebagainya gitu. Teman saya suka bilang hari Jumat aja hari baik gitu ya. Terus, hari Minggu juga hari baik kok gitu kan. Hari Ahad juga hari baik gitu kan. Semuanya kan Allah ada di setiap hari. Nah terus akhirnya udah dibimbing syahadat itu dibimbing syahadat waktu azan. Jadi latarnya tuh azan zuhur itu Masya Allah ya. Masya Allah, merinding dok. Mungkin seumur hidup saya ya itu mungkin anugerah terbesar yang Allah kasih ya. Bahkan kalau saya pikir dulu anak-anak saya itu anugerah terbesar ya, keluarga saya anugerah terbesar dalam hidup saya, mungkin yang lebih dari keluarga itu ya gitu ya. Masya Allah. Apa ya, saya dulu istilahnya tadi dari kegelapan, dari buta gitu ya, yang sebenarnya fakta itu semua jelas terpampang di hadapan kita, tapi kok ya saya nggak ngeh gitu ya, kok hari itu kayak selubung itu tuh kayak diangkat sama Allah gitu kan ya, kayak dibukakan gitu kan, itu sih yang saya sangat bersyukur gitu dan syukuri sampai hari ini gitu, walaupun kadang mikirnya kok pas saya sudah 36, sudah menikah, sudah punya anak 3, kayak kok nggak dari kemarin gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah masih kasih kesempatan gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa ya dok ya, Masya Allah perjalanan itu dari berawal pandemik yang luar biasa gitu ya, dengan fakta-fakta yang terindah gitu ya dok. Terbayang gitu ya, yang awalnya belum bisa dikaitkan, kemudian terpikir tuh kok bisa ya, dan bisa semudah itu dokter mengkaitkan, ternyata sampai menghitung itu tuh memang benar-benar berpikir gitu ya, dan kemudian akhirnya Masya Allah memutuskan gitu untuk mengambil Islam tanpa ada bantahan lagi gitu ya, luar biasa gitu Masya Allah. Nah